Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kami Majelis Jemaat mengundang seluruh warga untuk ambil bagian dalam peribadatan perjamuan Kudus Jumat Agung di Gereja Kristen GKJW Tanjung Perak pada hari ini tanggal 15 April 2022 pukul 7 dengan dilayani oleh pelayan firman yaitu Pak Pendeta Stevi Christian Romere dan liturgi menggunakan bahasa Indonesia. Kami segenap majelis menyampaikan selamat datang kepada seluruh warga, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GKJ Tanjung Perak. Mungkin bisa berdiri atau memperkenalkan diri bahwa kami akan menyambut dengan hangat kehadiran Bapak Ibu. Ada yang belum pernah hadir di sini? Terima kasih. Kemudian kami dari Majelis Jemaat menghimbau untuk para pemuda bisa menempati tempat di atas, yaitu di balkon. Kemudian kami juga menginformasikan untuk hari Minggu, hari Paskah yang dilaksanakan di gereja jam 4.30, menghimbau untuk kehadirannya datang tepat waktu dan membawa 1 telur untuk 1 jiwa, jadi 1 orang 1. Kemudian kami juga menghimbau atau menekankan kepada Bapak Ibu yang memiliki putra-putri yang belum dibaptis untuk tidak membagikan roti dan anggur kepada anak-anak. Kemudian untuk persembahan pada Jumat Agung ini hanya untuk 2 amplop, yaitu untuk peribadatan dan ucapan syukur persembahan Jumat Agung. Demikian informasi yang kami sampaikan. Kami mengajak untuk jemaat bangkit berdiri dan untuk solois bisa menyanyikan lagu di Kidung Jemaat 353 ayat 1. Dan untuk selanjutnya untuk Kidung Jemaat 33 ayat 1 dan 2 umat yang bernyanyi. Memanggil aku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita teduhkan hati kita masuk dalam ibadah saat ini. Ibadah peringatan Jumat Agung dan perjamuan kudus pada saat ini, marilah kita lakukan dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita ada di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai jemaat semuanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali diajak untuk mengenang peristiwa salib Kristus, di mana Tuhan Yesus Kristus telah merelakan dirinya didera, disiksa, bahkan sampai meregang nyawa di atas kayu salib. Semuanya itu demi karya agung untuk menebus dosa manusia. Marilah kita mengenang dan menghayatinya dalam kesungguhan hati untuk senantiasa melepaskan diri dari kuasa dan belenggu dosa di dalam kehidupan kita. Penghayatan kita akan bersama-sama hayat dalam pujian dari NKB 83 bait yang pertama dan kedua.
Sama-sama kita akan masuk pada pembacaan dan perenungan firman Tuhan, di mana pada pagi hari yang indah ini, bacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes 18. Yohanes 18 ayat 1 sampai dengan 11, disambung dengan Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30. Yohanes 18 ayat 1 sampai dengan 18, disambung dengan Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30. Namun sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Di pagi hari yang penuh kasih ini ya Tuhan, di hari Jumat Agungmu, kami mengucap syukur Tuhan telah menyertai dan memimpin kami. Kami masuk dalam rumah ibadat ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, pada saat ini yang Tuhan, kami juga akan menyediakan hati dan pikiran kami, membaca dan merenungkan sedikit akan firman-Mu. Sebelum kami baca dan renungkan ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa kami, dan Tuhan berkenan menuntun kami, sehingga kami mampu untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan melewati perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Hamba-Mu yang Engkau tunjuk, Bapak Pendeta Stevi Kristian yang akan menyampaikan khotbah, berkatilah dengan kuat kuasa dan roh kebijaksanaan, sehingga apapun yang disampaikannya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus Tuhan berkenan melingkupi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Yohanes 18 ayat 1 sampai dengan 11, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaklah supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu ini, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Disambung Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam.
Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus berminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia mendudukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia tentu setiap kita yang memelihara firman, terlebih melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Kepareng saya membuka masker nggih. Baik, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali dipersekutukan oleh Tuhan dalam perayaan Jumat Agung. Tadi di belakang saya matur kepada para penatua dan diaken, hari ini riayan kita. Senang napa mboten Bapak Ibu? Seneng napa mboten? Nggih, seneng, tapi juga senengnya itu seneng yang seperti apa ya? Karena hari ini juga kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Biasanya kalau peristiwa kematian itu tentu ada kesusahan, ada kesedihan. Tetapi ya inilah kita ketika kita merayakan, kita bersama-sama memperingati peristiwa Jumat Agung atau peristiwa kematian Tuhan Yesus. Hari ini bersama-sama kita akan mendasarkan ibadah kita pada perenungan firman Tuhan dari Injil Yohanes 18 ayat 1 sampai dengan 11, disambung ayat 28 sampai dengan 30. Bapak Ibu, Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan memberi tema liturgis dalam minggu-minggu sengsara atau masuki Jumat Agung itu adalah setialah dalam kasih hingga paripurna. Setialah dalam kasih hingga paripurna. Nah, sementara tema ibadah atau tema khotbah pada pagi ini saya memberi judul atau tema khotbah adalah bukan sekedar kata-kata tetapi bukti nyata. Sekali lagi, bukan sekedar kata-kata tetapi bukti nyata. Bapak Ibu, saya ingin bertanya pada panjenengan semuanya. Apakah panjenengan mengasihi Tuhan Yesus? Iya, waduh, mboten kompak niki. Warga jemaat, nah niki dari bapak-bapaknya yang merasa bapak. Bapak-bapak, panjenengan mengasihi Tuhan Yesus? Sungguh-sungguh? Dengan segenap hati? Nggih, apa buktinya? Nggih, direnungkan dulu. Ibu-ibu, apakah panjenengan mengasihi Tuhan Yesus? Sungguh-sungguh? Dengan segenap hati? Nggih, apa buktinya? Tiap hari dimasakkan. Bapak-bapaknya dimasakkan tiap hari. Nggih, matur nuwun. Sekarang pemuda ada? Oh, mboten wonten nggih. Oh, ada. Pemuda di atas. Nggih, ada yang setengah muda. Baik. Pemuda-pemudi, apakah teman-teman mengasihi Yesus? Wah, nggih, yang di luar niku. Nggih, ini sampai ke jalan-jalan sana nggih. Awas, mangke ketabrak motor. Iya, sungguh-sungguh nggih mengasihi Tuhan Yesus? Sungguh-sungguh. Buktinya apa? Pertanyaan yang mendasar Bapak Ibu, kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan Yesus, kira-kira apa buktinya? Tadi dimasakkan. Kalau mengasihi suami, buktinya dimasakkan. Kadang-kadang lek kesel ya dipijeti, itu buktinya. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kira-kira apa bukti kita Bapak Ibu? Berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Nggih, terima kasih jawabannya. Ibu Bapak, hari ini kita akan membahas, kita akan bersama-sama merenungkan tentang sebuah bukti. Tadi judul khotbahnya adalah bukan sekedar kata-kata tetapi bukti nyata. Umumnya atau paling tidak kita itu sebenarnya lebih suka janji
atau bukti nyata sih? Lebih suka janji atau bukti nyata? Dua-duanya. Tapi seringkali orang itu lebih suka dengan janji-janji, nggih. Suka melakukan janji, bahkan juga orang lebih suka dijanjikan sesuatu, apalagi janjinya itu menggiurkan begitu. Dijanjeni sesuk takjak dolan rono. Orang akan kemudian, wah iki kira-kira kalau seandainya diajak ke tujuan plaza begitu, mungkin wah enak ya, paling disuruh nopo sakniki. Kalau ke tujuan plaza hari ini berarti suruh resik nggih. Karena baru terbakar, nggih, kita prihatin untuk itu Bapak Ibu. Nggih, yang ingin saya katakan Bapak Ibu, umumnya memang orang itu kalau mendengar janji yang manis itu seneng begitu. Makanya kadang-kadang dengan janji-janji yang itu belum tentu ada kebenarannya, orang bisa bertindak untuk melakukan sesuatu meskipun belum ada bukti yang akan diberikan gitu. Nah, tetapi memang betul Bapak Ibu, antara janji dan bukti itu ternyata satu hubungan yang tidak bisa dipisahkan begitu. Ketika orang berjanji tapi kemudian tidak ada buktinya, maka janji itu akan menjadi janji-janji palsu. Orang juga tidak akan membuktikan sesuatu kalau tidak ada janji yang diucapkan begitu. Maka antara janji dan bukti itu sejatinya adalah sesuatu yang memang berhubungan berkaitan dan tidak boleh dipisahkan. Kalau orang itu sudah berjanji, maka janji itu harus diwujud nyatakan, harus ditepati. Itu idealnya Bapak Ibu. Siapa yang berjanji, maka janji itu harus ditepati, harus dibuktikan, dan harus diwujud nyatakan. Kalau kita mengenang peristiwa salib Kristus Bapak Ibu, ini kita juga berbicara tentang bukti. Salib Kristus itu adalah bukti dari janji-janji yang telah diucapkan. Bahwa Tuhan Yesus hadir di dunia ini, Dia akan menderita, Dia akan disalibkan, Dia akan mati. Dia akan menderita sengsara di kayu salib. Dan itulah janji yang pernah diucapkan. Janji itu untuk menebus dosa manusia. Dan ketika hari ini kita bersama-sama mengenang peristiwa salib itu, sejatinya kita mengenang sebuah bukti nyata yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya, bahwa Tuhan mengasihi dan mewujud nyatakan janji cinta kasih-Nya kepada manusia. Salib adalah wujud nyata, pemenuhan janji cinta kasih dan kesetiaan Tuhan Allah kepada umatnya. Tubuh yang terkoyak, darah yang mengalir, bahkan perihnya luka merupakan pembuktian yang nyata akan cinta kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang pembuktian, ini menjadi hal yang penting dalam konteks penerima Injil Yohanes. Tentang pembuktian, hal-hal yang memang harus dibuktikan itu menurut Injil Yohanes dan menurut orang-orang yang pada waktu itu menerima Injil Yohanes merupakan sebuah hal yang penting. Jadi orang-orang yang pada waktu itu diinjili oleh Yohanes ini merupakan komunitas atau bisa dikatakan sebuah jemaat yang memang gak gampang percaya Bapak Ibu. Kalau belum melihat buktinya. Maka hanya Injil Yohanes saja yang mencatat peristiwa Thomas berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita ingat Thomas, ya? Thomas itu bukan contoh masyarakat, tetapi juga boleh dikatakan contoh masyarakat. Thomas itu adalah salah satu tokoh yang paling ditonjolkan dalam Injil Yohanes. Salah satu yang kita ingat dari Thomas adalah dia akan percaya kalau dia melihat bukti. Maka ketika teman-teman murid-murid yang lain mengatakan Tuhan telah bangkit, apa yang dikatakan Thomas? Sebelum aku melihat bekas paku yang ada di tangannya, sekali-kali aku tidak percaya. Thomas itu sejatinya mewakili. Sejujurnya Thomas itu mewakili orang-orang penerima Injil Yohanes. Mereka itu butuh bukti. Jadi kalau mereka sudah mendapatkan bukti itu baru mereka percaya. Itulah komunitas, itulah kelompok penerima Injil Yohanes. Saya rasa itu tidak berlaku bagi kita di Tanjung Perak, nggih. Walaupun tidak ada buktinya,
Kita percaya nggih? Bahwa Tuhan sudah bangkit, kita percaya nggih? Puji Tuhan, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah, maka dalam konteks ini pembuktian itu menurut Injil Yohanes itu penting. Mereka butuh bukti bukan hanya sekedar kata-kata. Kata-kata tidak cukup membuat mereka percaya terhadap janji, terhadap ungkapan-ungkapan dari Tuhan Allah. Maka pemenuhan janji itu diwujud nyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui karya, melalui kuasa dan melalui penderitaannya di kayu salib. Tuhan Yesus membuktikan karya, membuktikan kasih setianya sampai tuntas. Dikatakan pada pasal yang ke-19 tadi dibacakan oleh Pak Joko bahwa peristiwa itu sudah dilakukan sampai tuntas. Maka ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, sebelum Tuhan Yesus meninggal, Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Finish. Saya sudah mengakhiri semuanya. Dan itu adalah bukti nyata yang diberikan kepada umat manusia. Bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar ungkapan-ungkapan manis, janji-janji manis yang diberikan oleh Tuhan, tetapi bukti nyata yang diberikan oleh Tuhan. Semua penderitaan, semua luka, semua kesengsaraan dihadapinya dengan keberanian, dengan tatak, dengan tabah. Bahkan Tuhan Yesus tidak berusaha melarikan diri, walaupun mungkin saat itu keadaan itu bisa saja membuat dan bisa saja dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan diri atau melarikan diri dari kenyataan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bacaan dari Injil Yohanes, narasi Injil Yohanes sungguh-sungguh menceritakan bagaimana sosok Tuhan Yesus itu digambarkan dengan sosok yang betul-betul tatak, betul-betul berani dan siap menghadapi penderitaan dan kematiannya. Maka ketika para pasukan dan penjaga-penjaga bait Allah datang ke Taman Getsemani bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus berdoa. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus malah bertanya kepada mereka, siapa yang engkau cari? Kemudian mereka mengatakan, Yesus dari Nazaret. Tuhan Yesus tidak mengelak, saya tidak tahu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, akulah dia. Bahkan itu tidak hanya sekali, Bapak Ibu. Tuhan Yesus kembali bertanya untuk yang kedua kalinya kepada orang-orang di situ yang akan menangkapnya, siapa yang kamu cari? Tuhan Yesus mengatakan, mereka mengatakan Yesus dari Nazaret. Ini saya ada di sini. Bapak Ibu, kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul siap, betul-betul berani, bahkan tidak berusaha melarikan diri dari kenyataan yang dia hadapi. Yang lebih menarik lagi, Bapak Ibu, bukan hanya dia tatak, dia berani, tetapi penderitaan itu memang seharusnya dia lakukan sebagai pembuktian cinta kasih Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Maka Tuhan Yesus menanggungnya sendiri. Ketika dia mengatakan bahwa telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Mereka ini siapa? Murid-muridnya. Dalam narasi Injil Yohanes ternyata murid-murid itu dibelani oleh Tuhan Yesus supaya mereka tidak dilibatkan untuk ditangkap dan lain sebagainya. Kalau di Injil-Injil yang lain kita melihat bahwa murid-murid itu kemudian lari meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi Injil Yohanes, kepergian murid-murid itu ternyata oleh karena Tuhan Yesus membela murid-muridnya. Ojo dilibatno, iki urusanku, bukan urusan mereka. Maka biarlah mereka pergi. Hal yang menarik Bapak Ibu, bagaimana Yohanes menggambarkan pembuktian cinta kasih yang betul-betul dilakukan oleh Tuhan Yesus yang siap dan berani menanggung segala resiko, bahkan sampai kematiannya. Tuhan Yesus melakukannya itu tidak tanggung-tanggung, bahkan sampai dia mengatakan sudah selesai. Ibu bapak, inilah pembuktian cinta kasih. Bukan hanya sekedar kata-kata,
bukan hanya janji-janji yang diucapkan, tetapi juga dibuktikan sampai pada akhir hayatnya. Salib mengingatkan kita pada bukti cinta kasih, bukti kesetiaan yang dinyatakan oleh Tuhan Allah kepada manusia. Bapak Ibu, tentu kita semua berharap sama seperti Tuhan Yesus. Bisa setia, bisa mengasihi, dan bisa mewujud nyatakan, membuktikan cinta kasih kita kepada Tuhan. Tetapi nampaknya itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Murid-murid Tuhan Yesus, salah satunya Petrus. Petrus itu adalah orang yang mencoba memberikan bukti dari ungkapan saya mengasihi Tuhan Yesus. Maka ungkapan itu diwujud nyatakan oleh Petrus. Dan menarik, Injil Yohanes memberi perhatian penuh kepada kisah Petrus ini. Saat murid-murid yang lain mungkin mengalami ketakutan ketika para penjaga-penjaga itu datang ke Taman Getsemani tempat mereka berdoa, Petrus sendirian menghunus pedangnya. Dia memotong telinga dari Maltus. Itu merupakan sebuah perlawanan yang dilakukan oleh Petrus. Sebuah keberanian yang sejatinya dia pengen berusaha menunjukkan bahwa saya mengasihi Tuhan Yesus. Saya membelani Tuhan Yesus. Saya tidak rela Tuhan Yesus itu mendapatkan kesengsaraan. Karena itu Petrus berusaha melawan. Tetapi sekali lagi, Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan tidak mau melibatkan murid-muridnya. Melibatkan Petrus. Karena itu Tuhan mengatakan, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Bapak Ibu, sampai di sini usaha Petrus membelani Gusti Yesus. Tetapi harapan Petrus untuk tetap setia ternyata mengalami kegagalan. Ketika Tuhan Yesus diperhadapkan kepada Hanas dan Kayafas, kepada imam besar, kemudian disitulah Petrus gagal. Petrus gagal menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan bukti, membuktikan cinta kasih dan kesetiaannya kepada Tuhan. Ketika dia saat itu harus menyangkal Tuhan Yesus. Betapa sedihnya Petrus pada saat itu, maka digambarkan dalam film-film pada waktu itu Petrus keluar dengan menangis. Karena dia merasa gagal tidak bisa membuktikan cintanya sampai selesai. Kehidupan kita sama seperti Petrus, Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita ini memiliki keinginan untuk bisa membuktikan cinta kasih kita kepada Tuhan. Tetapi seringkali kita gagal. Kita sama seperti Petrus, berusaha membuktikan cinta dan kesetiaan, namun gagal. Tetapi kegagalan Petrus ini bukan kegagalan seorang pengecut. Dia terus berjuang meskipun dia tidak tahu apakah nanti berhasil atau tidak. Tetapi Petrus terus berjuang menghadapi tantangan yang ada dalam kehidupannya. Dia terus berjuang untuk membuktikan cinta kasihnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh saya percaya bahwa setiap kita semua itu juga sudah berusaha untuk mewujud nyatakan, membuktikan cinta kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena itu dari pembacaan, dari perenungan kita hari ini kita belajar akan keberanian untuk menghadapi hari-hari hidup kita. Tuhan Yesus berani mewujudkan. Dia berani menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan bahkan kematiannya. Petrus pun juga demikian. Dia berani meskipun dia harus gagal dalam proses untuk membuktikannya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, kegagalan Petrus itu tidak membuat dia putus asa. Pada akhirnya, ketika dia sudah berpulih bangkit dari kegagalannya, Tuhan sendiri mengatakan, di atas batu karang ini, di atas Petra, di atas Petrus ini akan kudirikan jemaatku. Betapa hebatnya, betapa luar biasanya Petrus. Dia bisa keluar dari kegagalannya, kemudian bangkit untuk menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam banyak hal mungkin kita gagal dalam kehidupan kita.
Ketika kita berjuang mungkin kita tidak sampai pada titik finish keberhasilan. Tetapi dari pembacaan firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa memang dari setiap usaha untuk membuktikannya, kita bisa saja terlambat, kita bisa saja gagal. Kita berusaha untuk mewujudkan kehidupan kita, mewujudkan dan membuktikan cinta kasih kita kepada Tuhan. Tetapi kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Maka mari kita berjuang untuk terus berusaha membuktikan cinta kasih kita kepada Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus sudah memberi teladan pembuktian sampai dengan paripurna. Itu harapan kita, bisa setia sampai dengan akhir kita. Tetapi kita pun juga sadar, ada bahaya yang mengancam sebagaimana dialami oleh Petrus. Tetapi apapun itu yang kita alami dalam kehidupan kita, janganlah itu menyurutkan perjuangan kita untuk terus membuktikan cinta, kasih kita, dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Menutup renungan ini Bapak Ibu, saya ingin mengutip satu ayat yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang dicatat juga oleh penulis Injil Yohanes. Kalau tadi di awal saya mengatakan bertanya kepada panjenengan, apa bukti panjenengan mengasihi Tuhan Yesus? Yohanes memberi sebuah jawaban pada kita. Tuhan Yesus mengatakan demikian, jika kamu mengasihi aku, sekali lagi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi saya ulangi, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Bapak Ibu, bukti kita mengasihi Tuhan Yesus adalah lakukan perintah Tuhan Yesus. Karena cinta itu bukan kata-kata Bapak Ibu, tetapi cinta itu adalah tindakan nyata. Selamat merayakan Jumat Agung, selamat menghayati bukti nyata cinta dan kasih kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh selesai, mari bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh anggota majelis jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan kudus Tuhan. Perlu saya mengingatkan Bapak Ibu bahwa perjamuan kudus yang kita hayati adalah perjamuan kudus Paskah yang kita lakukan bersama-sama dalam perayaan Jumat Agung ini. Saya mengundang seluruh warga jemaat yang sudah mempersiapkan diri, warga jemaat yang sudah siap untuk menerima roti dan anggur perjamuan, untuk dengan penuh sukacita
kita datang ke meja perjamuan kudus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Jumat Agung merupakan perayaan yang sangat penting bagi orang Kristen. Sebab di hari ini, Kristus telah mati demi kehidupan gerejanya. Dia yang sedang disiksa, dia yang menderita, dan karena kesengsaraan yang amat sangat itu, hingga dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu semua tidak lain karena dosa kitalah yang sedang ditanggungnya. Maka saat ini kita sebagai gerejanya akan bersatu dengan kesengsaraan dan kematiannya, bersatu dengan tubuh dan darahnya. Maka agar nyatalah seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Mari dengan penuh sukacita kita datang ke meja perjamuan Tuhan dengan bersama-sama memandang kaki salib Tuhan Yesus. Kita bersama angkat pujian pada kaki salib-Mu. Kita pujikan bersama-sama. menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui perjamuan kudus Paskah. Saya mengundang setiap kita
Untuk menundukkan kepala, kita bersama-sama menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ungkapkanlah penyesalanmu di dalam doa. Ungkapkanlah penyesalanmu dalam pengakuan, dalam kerendahan hati. Segala kelemahan, segala dosa dan kesalahan. Pandanglah Kristus yang tersalib. Ia yang telah membuktikan cinta kasih-Nya, juga membuktikannya bagi panjenengan semuanya. Tercurah darah Tuhanku. Salib dengan iman teguh. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasih-Mulah Kembali mari kita teguhkan hati kita dalam pengakuan yang demikian. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan marilah kita mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan malam bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengambil roti,
memecah-pecahkan roti itu sambil bersabda, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku dan kebangkitanku, serta peringatan dan penantian akan kedatanganku." Terimalah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin memastikan kembali apakah jemaat semuanya sudah menerima roti dan anggur. Roti perjamuan silahkan diangkat. Tuhan berfirman, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Sekarang terimalah dan makanlah. Setelah makan roti, Tuhan Yesus mengambil cawan dan menuangkan anggur di dalamnya. Tuhan Yesus bersabda, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini, dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Langsung ditambahkan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini angkatlah cawan ini. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini, dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Sekarang terimalah dan minumlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita telah memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan Kudus Paskah saat ini. Kini dengan penuh sukacita, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini, seraya mengingat firman Tuhan yang demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Demikianlah saksian firman Tuhan yang mengutus kita dalam pengutusan kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai serta memelihara kehidupan dan iman kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama kasihnya pada
Bapa mulia. Oh, datang. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita mari kita datang kembali kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh menikmati sapaan firman-Mu yang menguatkan kami, mengingatkan kepada kami atas bukti nyata cinta kasih dan kesetiaan Tuhan dalam pengorbanan Tuhan di kayu salib. Biarlah itu menginspirasi kami, biarlah itu juga memotivasi kami untuk kami terus berjuang dalam kehidupan kami, mewujud nyatakan, membuktikan cinta kasih dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, biarlah melalui kuasa Roh-Mu yang kudus menyempurnakan firman dalam hidup kami, bukan hanya kami dimampukan untuk mendengar saja, tetapi melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau menolong kami dalam kami memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang boleh kami nikmati bersama, yang kami hayati bahwa perjamuan kami saat ini mempersekutukan kami dengan Tuhan. Membangun relasi yang telah terputus karena dosa dan kesalahan kami, tetapi oleh pengorbanan tubuh dan darah, Engkau menyucikan, menguduskan kami. Karena itu baharui hidup kami Bapa. Dan kami bersama-sama siap untuk menjalani kehidupan baru kami bersama-sama dengan Tuhan. Bapa, dalam kebersamaan kami di pagi ini, perkenankan kami mengingat keberadaan bangsa negara kami. Berkati ya Tuhan para pemimpin kami, berkati setiap program-program untuk kesejahteraan bangsa kami ini. Karuniai roh hikmat, roh kebijaksanaan, terlebih kesatuan hati dalam melayani, agar kami boleh kedamaian, beroleh kesejahteraan dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Bapa untuk lingkungan sekitar kami dimanapun kami tinggal. Tuhan memberkati RT RW, lurah, demikian pun juga sampai di tingkat kecamatan maupun kota Surabaya ini. Tuhan berkati dalam kehidupan kami, jauhkan kami dari berbagai macam konflik yang mengganggu dan mencoba untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa kami. Terlebih mampukan kami Tuhan, anak-anak Tuhan untuk menjadi agen-agen pendamai dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Di pagi yang indah ini perkenankan ya Bapa dalam kesatuan hati kami membawa saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami mengingat saudara kami Bapak Mangutu Wandiru. Kami berdoa untuk Ibu kasih kami, Ibu Estiningsih, Bapak Mansurya, Ibu Daryati. Kami berdoa untuk Bapak Purwanto Elisa. Kami berdoa untuk Ibu Sri Wilujeng. Kami berdoa untuk pemulihan Ibu Iren Saptadi. Kami berdoa untuk Ibu Elizabeth. Kami berdoa untuk Bapak Bambang. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Mukti Prayetno, Saudara Dian Bahari. Kemudian juga kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Ken Stiti. Terlebih ya Bapak, kami berdoa untuk anak kasih kami, anak Melodi, yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit. Mari Tuhan berkenan Engkau memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara dan anak-anak kami ini. Bila melalui lawatan Tuhan, mereka kembali dipulihkan, disehatkan, terlebih kekuatan baru ada di dalam tubuhnya. Untuk saudara-saudara kami yang lain yang belum mampu kami sebutkan satu persatu. Kami percaya bahwa Engkau berkarya memberkati saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa ya Bapa, untuk kehidupan keluarga-keluarga kami. Tuhan senantiasa hadir memberikan kami cinta kasih
dalam kehidupan keluarga kami, agar kedamaian kebahagiaan senantiasa ada dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Menyerahkan segala pergumulan permasalahan yang kami hadapi ya Tuhan. Karuniai kami hikmat, karuniai kami kesatuan hati, agar kami dimampukan keluar dari pergumulan hidup kami, pergumulan keluarga kami dengan mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Perkenankan kami berdoa untuk anak-anak kami, untuk keluarga kami, baik yang dekat dengan kami, maupun mereka yang berada jauh dari kami. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk merengkuh dan memberkati mereka. Karena itu kami serahkan orang tua kami, keluarga kami, anak-anak kami, dimanapun mereka berada, di dalam setiap tugas dan tanggung jawab masing-masing, Tuhan memelihara dan memberkati mereka. Kami pun menyerahkan kehidupan kami Tuhan, dalam setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan. Kami percaya Engkau telah memberkati kami pun rindu Engkau terus memberkati kami, untuk kami dapat memenuhi kebutuhan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, menyerahkan warga jemaat yang lanjut usia, anak-anak jemaat, para pemuda-pemudi Tuhan, berkati mereka di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, kami pun berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan di Jemaat Tanjung Perak ini, para penatua diaken, badan-badan pembantu pelayanan, demikian pun juga saudara-saudari kami yang Engkau percaya ambil bagian dalam pelayanan ibadah pada saat ini, organis, pemandu nyanyian jemaat, petugas multimedia, petugas sound system, petugas protokol kesehatan, koster. Kiranya Tuhan menolong memberkati saudara-saudara kami dalam pelayanannya, biarlah itu menjadi persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami pun menyerahkan persembahan syukur kami ya Tuhan, yang telah kami satukan. Kami bersyukur, berterima kasih melalui persembahan ini, Engkau memberi kami kesempatan untuk ambil bagian di dalam karya Tuhan di dunia ini. Mampukan kami bukan hanya memberi materi, tetapi juga mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini Tuhan, untuk melanjutkan ibadah kami dalam kesaksian hidup kami masing-masing. Kami memohon berkat penyertaan Tuhan, agar kami benar-benar mampu menjadi saksi Tuhan, mewartakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya doa kami ini jauh dari kata sempurna, karena itu perkenankan ya Tuhan, Engkau menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Surga, berikan kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah usai. Saya mengundang jemaat untuk berkenan bangkit berdiri. Marilah kita undur dari ibadah ini dalam pengutusan Tuhan dengan penuh sukacita. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, saling melayanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih. Dan ingatlah selalu firman Tuhan pada hari ini. Bahwa dengan mengenang dan menghayati wajah Kristus yang tersalib, itu akan membuat kita semakin tabah dalam menghadapi penderitaan hidup yang sedang kita alami dan mampukan kita untuk menjadi lebih bijaksana dalam menilai makna hidup pemberian Tuhan. Tuhan Allah akan selalu menyertai saudara. Menjulang nyata, kita nyanyikan. Yang kasih, mari bersama kita arahkan hati kepada Tuhan, kita terima berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Sang Kristus dan persekutuan Roh-Nya yang kudus melengkapi, meneguhkan dan mengokohkan iman serta pengharapan kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Majelis Jemaat, kami mengucapkan terima kasih telah mengikuti prosesi perjamuan kudus dan selamat menghayati cinta kasih Tuhan Yesus di hari Raya Jumat Agung ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Datanya.